Halo Hoppers, kembali lagi dengan aku Jennifer dan rekanku Zahra. Hai. Di sini kita akan membahas topik yang jauh lebih menarik dan pastinya akan bermanfaat untuk Hoppers di rumah. Tapi sebelum membahas topik lebih lanjut nih, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin yang belum pernah nonton atau dengerin Hopcast yang episode 1 ya, masih bertanya-tanya ini siapa sih, salah siapa gitu kan. Oke, kenalin, nama aku Jennifer, aku alumni SMA Kristen Harapan Denpasar angkatan 52. Dan saat ini aku berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Oke, dan kenalin, nama aku Zahra. Aku lulusan tahun 2019, angkatan 52, SMA Kristen Harapan Denpasar. Dan sekarang aku berkuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Astronomi 2019. Nah, oke, lengkap banget kan. Nah, sebelum lupa, aku mewakili staff FHTA di sini mau ngucapin Happy New Year, selamat tahun baru untuk kita semua di sini, untuk teman-teman Hoppers di rumah. Semoga dengan adanya tahun baru ini bisa menimbulkan semangat baru ya. Benar. Menimbulkan semangat baru untuk mencapai hal-hal yang mungkin belum tercapai di tahun sebelumnya. Resolusi juga ya, ada Benar. resolusi baru. Oke. Karena kita biasanya membahas tentang sekolah, kuliah, kali ini masih sama Benar. temanya. Kita selalu membawa tema-tema tentang pendidikan ya. Apalagi kan di tahun baru ini juga banyak yang berubah pastinya kan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu juga berdampak pada sistem pendidikan, Benar. terutama dalam perkuliahan. Pasti akan ada sistem-sistem yang berubah. Ya ini karena kondisi pandemi gitu ya, Mm-mm. jadi kayak banyak banget sih hal yang disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu kan. Makanya kita akan membahas lebih lanjut nih di topik hari ini Bersama? Iya benar. Bersama. Narasumber yang pastinya kece juga nggak kalah dari episode sebelumnya. Oke. Boleh dong disapa dulu Hoppers gitu ke kamera gitu. Hai Hoppers. Yeah. Yeay, semangat sekali ya narasumber kita. Gimana nih kabarnya kalian? Luar biasa, Rizka baik. Oke. Tuhan, baik semua. Boleh dah kenalin diri dulu kali ya, kita kenal dulu dari nama, terus angkatan, jurusannya di mana, dan kuliah di mana boleh? Oke, jadi kenalin dulu nih ya, namaku Kade Ayu Rizka Dewi, bisa dipanggil Rizka. Aku lulusan SMA Harapan, sama juga kayak teman-teman yang lain. Tapi aku angkatan 53 dan lulusan tahun 2020. Iya benar sekali. Sekarang aku ini nggak sekolah sih, udah kuliah dong. Nggak kerasa banget ya kayak benar. kuliah di Universitas Warma Dewa Denpasar. Jurusan manajemen, ilmu ekonomi dan bisnis. Oke, lanjut. Halo, aku Devi Oktarina, kalian bisa panggil aku Devi. Aku alumni dari SMA Kristen Harapan, angkatan 53 dan lulusan 2020. Sekarang aku berkuliah di Uniknas, Universitas Pendidikan Nasional, dan aku mengambil jurusan ilmu hukum. Terima kasih. Oke, udah perkenalannya, jadi teman-teman Hoppers semakin kenal ya dengan narasumber kita yang kece ini. Oh, terima kasih loh untuk datang berbincang sama kita di sini di Benar. podcast, karena kita bakal membahas topik yang sangat seru ya pasti. Iya. Wow. Maksudnya apa sih? Tapi kan mereka nih kayak maba-maba gitu kan. Iya, aduh. Masih maba gitu. Apalagi mahasiswa baru dengan kondisi pandemi gitu kan. Kayak Pasti beda. pasti ya. beda lah, banyak banget perbedaan yang bisa kita bahas di episode kali ini. Oh, Yoi. pasti. Oke, kita langsung aja kali ya kayak bincang-bincang ya. Nah kan sekarang nih udah kondisi pandemi gitu kan. Terus kayak banyak hal yang berubah, apalagi dari sistem perkuliahan, terus bahkan sistem masuknya gitu. Bahkan dari kuliah dari sekolah ya udah pandemi kan ya. Iya benar Iya, banget. benar. Nah apalagi kalau misalnya udah kayak nggak ketemu gitu kan sama guru-guru, kayak harusnya tuh kita ada sosialisasi nggak sih, kayak Iya. kuliah tuh banyak sosialisasi yang datang dari kampus. Nah tapi karena online itu selain dari internet itu loh, kalian dapetin informasi itu dari mana sih buat kayak tahu tentang mungkin universitas atau jurusan, sistem atau- UTBK atau Iya, apapun itu. benar. Gimana tuh? Coba dulu deh, tapi. Dari Rizka dulu. Oh, Rizka dulu. Boleh. Jadi sistemnya gitu kayak jadi dari kita kelas 12 di Harapan itu udah banyak banget loh, sebelum pandemi udah ada banyak banget orang-orang kampus yang datang ke Harapan. Jadi benar-benar banyak banget loh.
dikasih brosur lah, dijelasin segala macam lah, dari segala macam berbagai macam universitas di Bali sama di Indonesia tentunya, dan di luar Bali juga. Nah banyak banget dari situ. Saya sudah mulai, aku kok saya sih formal banget sih. Santai. Aku udah mulai mau milih nih mau di mana sih aku kuliah gitu. Tapi aku emang dari awal suka di manajemen, tapi emang dari awal aku masih, walaupun aku di IPA tapi lebih suka ilmu dagang gitu. Jadi ke manajemen kan cocoknya bener kan Kak ya gitu. Jadi pelan-pelan sekalian aku dengar-dengar sharing dari teman-teman juga, di alumni-alumni yang udah sekolah di kampus, yang udah kuliah di kampus-kampus itu. Habis itu sebenarnya pengennya kan negeri dulu dong gitu. Negeri. Tapi setelah diikut SBM lah, ikut segala macam lah, oke ternyata tidak dapat, belum dapat gitu. Jadi dapat informasi di Warma Dewa. Aku dapat di Warma Dewa itu sebenarnya dari websitenya ada, aku baca-baca juga di websitenya. Yang buat menarik sih banyak gitu, tapi ya udah di Warma Dewa gitu. Jadi kayak banyak ya, kayak mulai cari sendiri juga. Banyak banget Kak, dari terus nanya-nanya juga. banyak banget yang datang ke sekolah, tapi milihnya satu aja gitu. Dia udah langsung tahu gitu loh kayak jurusannya mau mana. Iya benar. Kalau Devi gimana? Devi tahu dari mana nih info-info gitu? Kalau aku hampir sama kayak Rizka, dari sekolah juga, karena semester 1 kita belum kena pandemi kayak sekarang. Jadi kita masih sempat kayak ngadirin kayak kesandar waktu itu, kayak ada kampus-kampus dari berbagai luar negeri gitu kan. Terus aku juga milihnya kan biasa negeri dulu baru swasta. Jadi aku cuma ikut SBM aja. Akhirnya aku gugur di SBM, jadi nggak ngelanjutin mandiri lagi. Setelah itu aku milih Undiknas karena saudara aku juga ada di Undiknas, cuman beda prodi aja. Wah, lengkap nih pengalaman yang udah dibagi. Tapi ketika mutusin untuk masuk ke Warma Dewa, ke Undiknas, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nggak sih di awal-awal masuk? Kalau di awal masuk kampus seperti biasa kan verifikasi data-data dulu, kayak kalau ada sertifikat gitu, kalau nggak ada juga nggak apa, rapot semester juga gitu. Terus ada tesnya juga, jadi nggak cuman negeri doang yang tes, swasta juga tes dong tentunya gitu. Terus banyak banget teman-temanku yang gugur di tes, tapi banyak juga yang keterima. Jadi buat teman-teman hoppers yang lain yang ingin kuliah di Warma Dewa atau nggak di kampus yang lain, silahkan belajar semangat. Benar. Jadi harus semangat walaupun kalian terkena pandemi dong tentunya kan, tapi pandemi tidak boleh mematahkan semangat kalian. Betul banget. Mantap banget. Udah langsung dapet quotes ya kita Gitu. Pagi-pagi dapat quotes ya kan. Devi gimana nih? Ada nggak sih syarat-syaratnya pas mau masuk ke Undiknas? Atau mungkin sama kayak Rizka? Sama, cuman untuk tahun lalu itu Undiknas ada kerjasama sama sekolah kita kan. Jadi dengan membeli voucher seharga 350, kalian udah bisa masuk sana tanpa tes. Itu cuman untuk prodi hukum sama teknik kalau nggak salah. Berarti itu tertentu aja ya? Jadi aku nggak ikut tes di sana di Undiknasnya. Wow, jalurnya sangat enak Iya. sekali. Jadi kalian harus beli vouchernya. Beli voucher. Tapi kalau sekarang nggak tahu gimana sistemnya ya. Tahun lalu kayak gini. Karena memang pasti berubah kan ya? Iya, tiap- berubah banget. Tapi ini deh, tadi kan karena ngomongin nih sempat ngikutin SBMPTN tuh. Iya. Nah kan kayak kemarin tuh sempat UTBK tuh jadi viral lah tentang permasalahannya karena tiba-tiba berubah di deket-deket mau tes ya nggak sih? Mau bener nggak UTBK sih? kan? Iya benar. Kayak kita awalnya udah tahu kan yang 2019 tuh sistemnya kayak gimana, terus tiba-tiba pandemi tiba-tiba berubah, itu kayak kacau banget. Boleh dong diceritain, kalian kan ikut kan semuanya? Oke, jadi kalau ngomongin UTBK ya, itu benar-benar gimana sih? UTBK, kata sih nggak ada gitu. Kayak nggak ngalamin gitu. Tapi emang di awal persiapan itu benar-benar dari Januari, maksudnya dari semester 1 tuh udah benar-benar banyak gitu dikasih buku dari pihak sekolah. Kan kita juga harus beli gitu, harus dipelajari, harus baca, berbagai pengayaan banyak gitu kan. Iya benar-benar. Udah semangat tuh untuk UTBK. Tahu-tahu ada pandemi nih guys, jadi nggak ada UTBK deh, cuma dipakai nilai UAS aja di piagam apa sih namanya, di gitu, di ijazah cuma nilai UAS doang Ya. gitu angkatanku. Oh my god.
Kalau Devi gimana, punya pengalaman apa gitu selama UTBK? Pengalaman sih yang paling deg-degan itu pas mau ujiannya, karena aku orangnya agak malas baca buku. Jadi aku agak jarang juga baca buku, cuman pas mau ujian aku usahain buat jawab soal, ikut tryout online gitu biar bisa jawab soalnya dan bisa mempersiapkan diri dengan baik juga. Dan juga kan waktu ini UTBK dirubah gitu, secara kayak jadwal dan materinya juga dirubah. Yang awalnya ada TPS dan TPA, yang sekarang malah nggak ada TPA-nya. Jadi saya mikir selama 3 tahun di SMA dan milih jurusan IPS itu kayak sia-sia banget belajar gininya, materi wajibnya gitu, kayak ekonomi, sosiologi kayak gitu. Ya, karena yang TPA itu adalah materi Ya, yang wajibnya wajib, kayak ya. ada matematika gitu kan, dan juga ada apa sih? yang terbagi jadi sosum Iya, saintek. sosum dan saintek benar. itu. Dan ternyata di 2020 cuma diujikan yang Umumnya. umumnya di TPS TPS aja kan. aja. Itu sayang banget. Padahal udah belajar ya, Udah belajar. semangat ya belajar, tapi Tapi ilmu kan bisa disimpan nggak boleh Oh, disimpan. benar. Aduh, quotes lagi. Jadi kalau ilmu itu nggak boleh dong setengah-setengah, kan kayak harus udah benar kita belajar tuntas basmi itu. Benar. Karena ilmu nggak ada yang sia-sia, guys. Jadi nggak ada yang sia-sia. gimana, kamu mau ngasih tahu info-info tentang TBK gitu? Ada Info tambahan? UTBK sepengetahuanku ya, karena aku juga ada cari-cari tentang info UTBK saat itu, walaupun aku nggak ikut. Iya. Tapi setauku kalau di 2019 itu kita diadain 4 sesi ya. Ada 4 sesi, 4 sesi benar. dalam 1 hari. Nah itu kita bisa ngikutin 2 kali UTBK, bener gak Rara? Kayaknya Rara yang lebih paham deh soal UTBK. Iya. Aku cuma 1 kali kan ya. Iya. Jadi memang ada bedanya sih sama yang di 2020 kan ya. Yang di 2020 kalau nggak salah itu berimbasnya di pengurangan peserta ya dalam satu ruangan. Ya, Karena kan kita harus mengikuti protokol kesehatan, Jaga jarak. Jadi memang ada pengurangan, terus jadinya materi yang udah dibilang sama Devi tadi kan, materinya cuma ada TPS. Karena efisiensi waktu ya. Bener-bener. Sebenarnya ada enaknya juga sih ya. Sebenarnya sih ada ya. Banget. Ada banget ya. anaknya. Cuman gak enak itu kalau suhu badannya tinggi nggak Iya, bisa bener. UTBK. Benar, Nah, dan itu iya. cuma boleh sekali kan. Jadi kayak kalau sekalinya nggak lolos di ya Iya, dicek suhu ya gitu. sudah nggak Tapi bisa kalau UTBK. pengalamanku sih kayak pas ada nih temenku yang aku ajak tes UTBK, mau masuk ruangan kan dicek suhu dulu nih. Itu kan aku ujiannya siang Ya. kan, habis kepanasan. Habis itu dicek dong, "Loh, kok panas gitu, antara deg-degan sama kepanasan Iya, gitu. iya. Jadi harus tunggu dingin dulu. Ngadep dulu ya. Bisa tuh kayak ngadep dulu baru dicek suhunya. Bener banget. Bener sih, bisa. Tapi bisa akhirnya masuk. Bisa akhirnya masuk, untung. Kalau nggak itu kan kasihan ya, udah persiapan, deg-degan, nervous gitu, tiba-tiba nggak jadi kan? Nggak jadi. Ya, Aduh, padahal udah gitu. siap-siap juga kan. Bener-bener. Iya, dan kalau di 2019 dulu sebelum ada pandemi itu kayak rasanya tuh ya udah normal aja, sesinya 4, terus kayak kita bisa 2 kali ikut bahkan. Jadi kayak banyak banget kesempatannya buat ikutin UTBK di banyak hari gitu loh, kayak kita bisa milih banyak. Sedangkan 2020 tuh kan cuman Sekali ya terbatas aja. sekali gitu kan. Udah gitu banyak syarat yang harus dipenuhi di bidang kesehatannya juga. Iya bener banget. Kayak, Aduh. ya, banyak perbedaan ya memang. 52 dan 53 nih, kayak aku 52 nih dan 53. Banyak banget ya, padahal udah banyak persiapan juga kan pasti. Banyak banget dari kelas 1 bahkan ada ya. Ya. Nanti kita bakal ujian masuk universitas, belajar dari sekarang. Nah itu Tiba-tiba TPS aja guys. guys, aduh. Nah, tapi benar sih kayak tadi di 2020 karena banyak kondisi-kondisi mendadak itu, apa sih kayak tantangan terbesar kalian gitu loh selama proses masuk kuliah gitu? Ya mungkin tesnya atau nyiapinnya atau gimana? Oke, kalau aku kan dari emang akunya, kalau teman-teman yang kenal aku emang easy going, orangnya santai gitu. Jadi Kelihatan ya? sebanyak apapun beban itu tidak terlihat di depan teman-teman gitu. Tapi sebenarnya ada. Jadi sebenarnya nggak beban sih, aku nggak suka stres orangnya gitu loh Kak. Jadi ada, cuman kita kerjain itu pelan-pelan santai tapi tepat waktu gitu. Aku tuh
pas UTBK itu bener-bener aku mood belajar, kalau emang nggak pengen enggak gitu, tapi masuk ke otak gitu, jadi nggak cuma belajar baca lewat doang, enggak, belajar masuk, besoknya belajar lagi masuk gitu. Tapi juga harus konsisten, jangan bolong-bolong ya. Nah denger gini, ya udah nggak usah deh kalau gitu, kalau nggak pengen kayak gitu, keterusan enggak, jadi nggak akan lah terus kapan belajar lagi gitu. Iya benar. Kak Devi gimana? Kalau aku sih tantangan terbesarnya itu ya persiapan diri juga sama finansial lah. Istilahnya Finansial ya, itu bener banget sih. Itu yang nggak jarang disebut ya. Karena aku baru kepikiran kayak ya benar juga. Ya apalagi di masa pandemi kayak gini kan, jadi kita kadang mikir kuliah nggak ya, atau kerja aja deh biar bantu orang tua gitu. Tapi kalau aku pribadi sih penting pendidikan dulu daripada kerja menurutku sendiri, karena pendidikan juga penting sih nomor satu, dan juga ya berusaha juga biar nggak ngebebanin orang tua. Misalnya kayak jangan terlalu banyak kayak beli yang nggak penting gitu, jadi beli yang dibutuhin aja gitu. Kalau untuk persiapan diri sih itu aja, kayak lebih rajin baca-baca soal atau ikut tryout online. Dan menurutku pribadi tryout online tuh membantu banget buat persiapan TBK. Bener sih. banget. Aku Apalagi setuju. Apalagi kayak tryout itu sebenarnya nguji mental juga kan, soalnya ada waktunya dan soalnya banyak gitu, jadi kayak kita udah latihan lah buat manage waktu lah di situ. Dan juga habis tryout tuh seminggu kemudian dikasih hasilnya dan ada pembahasannya juga, jadi kalian bisa belajar lagi lah di situ. Iya benar. Berarti memang yang paling penting itu kita harus persiapan diri ya untuk Persiapan masuk. diri. Tapi menurut kalian seberapa penting sih persiapan diri itu untuk masuk ke perguruan tinggi? Penting banget atau gimana? Menurutku itu penting banget, karena SMA sama perguruan tinggi itu beda banget. Aku ngerasain sendiri itu beda banget. Aku sendiri aja kaget sama kayak tugas-tugas yang dikasih dosen sama guru itu beda banget. Dan kalian di perkuliahan itu menurutku agak individual, dan di SMA tuh masih bisa kerjasama gitu. Kalau di kuliah tuh kayak udah misalnya aku nggak tahu, ya udah nggak usah gitu, nggak bisa masing-masing jadinya. Kalau temennya mau ngasih tahu ya bersyukur, kalau nggak ya udah sendiri gitu kerjainnya. Harus mandiri juga ya. Oh, Rizky gimana? Kalau aku sih karena aku emang gak suka bobol gitu, kayak masih gak suka beban, jadi jalanin aja gitu. Kalau tugas buat, kayak kasih tugas buat, tapi emang yang bilang itu benar, individu itu jauh banget perbedaan kita di SMA sama di perkuliahan. Dari segi pertemanan sudah berbeda pastinya. Yang ditanyain juga beda dong. Kita tanya ke dosen. Kalau dulu pas SMA kan nanya ke guru boleh kan? Wajar itu. Kalau sekarang nanya ke dosen kan Harus mikir dulu gimana cara ngomong ke dosennya. bener banget. Apalagi sekarang kita via online itu kalau mau apa-apa kan via chat. Gitu. Jadi harus ada formatnya. Pokoknya bener-bener mental, ke mentalnya jatuhnya. Harus sabar. Harus siap-siap mental. Kalau teman-teman hoppers yang mentalnya masih down itu nggak apa-apa, pelan-pelan mentalnya dilatih, rajin bahas-bahas soal sama baca-baca soal. Jangan dibaca sama dibuat aja, lihat pembahasannya juga. Cuma dilihat aja. Ya bisa lah. Tapi kalau nggak dibahas kan rugi. Makanya. Kasihan notanya. Ya sih, tapi kayak emang benar sih persiapan itu perlu banget. Apalagi tadi yang gak kepikiran adalah persiapan mental gitu. Untuk menghadapi perkuliahan dunia yang baru gitu kan. Apalagi bener-bener beda banget Kak. beda banget kan tuh. Kayak maba aja udah ngerasain gitu kan. Baru 1 semester ya. Belum mau. Baru mau ya? Baru mau. Oh iya belum selesai. Mau tes. Oh iya. Oh my god. Mau tes lagi. TS. Kok tes? Wah. Iya mau UAS ya. Jadi belum selesai. Nah itu tuh udah kayak kerasa banget perbedaannya kan. Jadi itu harus dipersiapkan guys. Nah gini deh, aku coba dong kasih tips buat hoppers yang dengerin mungkin yang baru mau masuk kuliah atau masih SMA gitu, buat nyiapin diri sebelum masuk kuliah gitu. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke, siapin diri nih sebelum kuliah gitu. Iya. Jadi gini hoppers, tips-tips gitu Kak ya, untuk menghadapi dunia perkuliahan. Jadi kalau dari Rizka, kalau dari aku tipsnya itu adalah kita harus semangat untuk menerima hal-hal baru, itu kita harus semangat.
karena di masa depan banyak banget perubahan yang nggak bakal kita tahu gitu. Benar-benar wow, ini kejutan gitu. Terus kita tuh harus siapin mental. Jadi sesulit apapun itu harus tetap dijalani. Sakit, sedih, senang, Aduh. emosi. Bener sebenarnya. Apalagi banyak lah pokoknya gitu kan. Jadi harus benar-benar sabar, tabah gitu. Tapi harus tetap jalanin. Terus perbedaan di perkuliahan sama di SMA kan udah tahu dong teman-teman kan. Jadi benar-benar harus siapin diri banget, standby diri gitu. Tapi ingat bilang sama diri sendiri, aku pasti bisa. Jangan sekali-sekali, aduh nggak usah lah, jangan. Dalam diri komitmen buat diri sendiri, aku pasti bisa, karena apapun yang kalian bilang itu yang akan terjadi. Bener. Oh my god. Keren. Thank you. Nah, Devi gimana tuh? Kasih tips-tips buat Hopers. Kalau tips dari aku sih sama kayak Rizka tadi, semangat dan jangan gampang nyerah juga, karena perkuliahan itu kayak gimana ya, kalian dari SMA langsung ke kuliah tuh kayak pergantian dari remaja langsung ke dewasa gitu loh. Jadi kayak menurutku aku tuh dulu kayak masih anak-anak banget SMA kan, terus sekarang udah kuliah tuh udah mulai mikirin masa depan kayak gitu. Jadi kalian harus siap juga sama masa depan kalian. Terus intinya jangan pelin-pelan. Misalnya kalau kalian udah milih A aja, jangan si aku mau ke A tapi bentarnya ke B lagi, nggak boleh kayak gitu. Soalnya itu bakal ganggu pikiran kalian juga kan buat di masa depan. Terus sama kalian itu juga harus benar-benar menunjukin kalau kalian itu pasti bisa. Aku mau tambahin dong. Boleh. Jadi buat teman-teman Hoppers itu yang aku mau tambahin, siapin diri kalian untuk menghadapi masa depan gitu. Harus disiapin loh, jangan gitu. Males gitu ya. Jangan males gitu. Jadi benar-benar harus semangat apapun yang terjadi. Yang terjadi dari aku. Oke Hoppers, tadi kita udah ngebahas soal persiapan perkuliahan, kemudian cara-cara untuk masuk perguruan tinggi itu apa aja. Nah, sekarang kita bakal bahas langkah selanjutnya nih. Untuk masuk ke perkuliahan itu sendiri, di awal kan kalian juga pada ikut ospek kan ya. Mungkin boleh diceritain sih pengalaman ospek kalian itu seperti apa, sistemnya gimana, atau mungkin ada yang beda-beda ya, ada ospek fakultas, universitas, dan lain-lain. Boleh siapa duluan? Aku dulu ya. Oke, ospek itu sekarang udah nggak ospek lagi, karena kan ospek itu kesannya itu marah-marah, fisik gitu kan, takut dengan kata ospek. Enggak, sekarang itu bilangnya PKKMB, pengenalan lingkungan kampus gitu ya. Gitu lah pokoknya. Apa aja, Pi? Pengenalan lingkungan kampus mahasiswa baru. Oh iya, mahasiswa baru gitu lah pokoknya. Nah, kalau di universitasku di Dharma Dewa itu PKKMB-nya itu ada 2. Jadi ada fakultas sama ada universitas. 3 hari pertama itu di di universitas dulu dikasih tugas. Tugas itu kalau aku itu ngetik ya, itu nyari data-data di internet gitu, habis itu nyari sama cutting juga, nanya-nanya juga gitu. Dan nggak hanya satu, itu sampai 15 judul kayaknya. Banyak. Tapi itu ngetik semua dalam waktu beberapa hari aja gitu. Itu baru universitas loh, belum yang fakultas. Oh iya, tapi belum dijalanin yang fakultas. Fakultas sudah selesai juga langsung dia, cuman 3 hari juga. Jadi yang fakultas itu bener-bener tugas beda. Terus yang tugas aku itu tugasnya nulis di double folio, harus 1 halaman kan, bolak-balik tuh 1 halaman bolak-balik harus full, dan itu tulis tangan semua, itu sekitar 15 lembar. Wah, dalam waktu 3 hari, tapi ngerjain itu 1 hari sih. Jadi benar 1 sampai 2 hari itu ngerjainnya benar-benar tulis semua sampai nggak tidur. Udah benar-benar, ya ampun ini baru mau udah nggak tidur ya gitu. niat ya harus bikin. Tapi nggak ada marah-marah atau gimana? Itu baru tugas. Habis itu kalau di fakultas itu ada Zoom-nya juga. Jadi aku pasti lewat Google Meet. Nah, di Google Meet itu benar-benar harus pakai bajunya
pakai baju yang udah dikasih, pakai baju lengkap, protokol kesehatan lengkap banget, padahal cuma di handphone doang, tapi bener lengkap. Dan itu harus di-pub dulu, dikirim ke ada grupnya gitu, dan tugas-tugasnya itu udah dikumpul beda. Terus pas acaranya itu kita dengerin nih ada yang sosialisasi gitu kan, sama apa-apa aja sih yang ada di kampus di fakultas tuh diceritain semua di sana. Nah setelah itu sekitar jam 11-an gitu kan, bentar kira istirahat, tahu-tahu ada tugas tambahan nih. Oh my god. Lagi kita tulis tugas apa tugasnya kan, habis itu kerjain dikumpul maksimal jam 2. Jadi benar-benar hari itu. Ya, jadi benar-benar kesabaran dilatih di sini, kesabaran gitu. Terus Mental juga. iya, mental biar nggak emosi. Aduh, lagi. Bener-bener jadi ya kumpulin tugas tepat waktu gitu. Jadi di sana benar-benar 5 lembar double folio itu full tulis tangan, nggak ada yang nyontek, nggak bisa nyontek sama sekali, benar-benar pure dari otak. Apa yang ada di otak itu strategi lah, apalah. Kalau kan bisnis ya, jadi strategi bisnis lah, belum lagi bisnis plannya belum selesai, banyak banget tugasnya. Dan itulah bedanya SMA sama kuliah. Terasa dari tugasnya ya. Terus dari tugasnya baru di awal, belum pas kuliahnya. Di awal udah dikenalin sama tugas-tugas yang Tugas berat yang gitu. bener. Tapi ini kamu ikut ospeknya yang apa tadi, universitas sama Fakultas. dua. Kalau Devi gimana? Kalau aku cuma universitas saja. Jadi waktu itu kan karena pandemi jadi diundur ospeknya, maunya tahun ini kan 2021 ini, cuman karena mungkin ada pertimbangan lain jadi nggak bisa offline ospeknya dan jadinya online. Aku pembukaan ospek dulu, habis itu 3 hari setelah pembukaan kuliah seperti biasa, udah ada jadwalnya juga. Terus 3 harinya lagi tuh baru aku ospek gitu. Jadi langsung ospek 3 harinya itu. Kalau di universitasku itu kita Google Meet. Jadi pakai baju yang udah Sediain kayak udah disuruh pakai kemeja putih, jas coatnya, kemeja putih, pakai scrub juga. Terus kita nanti disuruh selfie di depan laptop atau HP yang dipakai buat Google Meet itu, kirim ke grupnya. Setelah itu habis hospek itu langsung dikasih tugas dan dikumpul jam 6 sore paling lambat. Tugasnya berupa apa tuh? Tugasnya itu yang pertama kayak disuruh nyari ya biasalah gitu, ngetik awalnya. Yang kedua disuruh bikin video gitu. Biasa kan kalau kita perkuliahan ospek itu video gitu ya, gitu pakai apa sih namanya, tribon gitu kan. Dan setelah itu hari ketiga kita disuruh nge-follow semua Instagram dari ormawa di kampus dan di screenshot terus dikumpul ke Google Classroom kayak gitu. Itu banyak banget ormawanya, lebih dari 20 kayak lebih tuh. Sekalian promosi. Iya. Follow habis itu di screenshot gitu dikirim ke Tapi di kampusku gitu juga kok, sama hari pertama di univ juga sama, tetap pakai baju yang ada kasih kampus. Habis itu kita beneran Zoom. Jadi ada 2, lewat Zoom sama lewat apa sih namanya, YouTube. Kalau aku streaming YouTube gitu. gitu. Tapi dibagi, nggak semua streaming, nggak semua di Zoom, karena kan Zoom ada limitnya. Aku pas dapet di bagian Zoom, jadi harus rapi, harus dengar, standby, nanya silakan nanya. Gitu. Bener-bener dipantau sama kakak BEM di sana. Kadang juga langsung misalnya kalau yang off cam nih langsung dicek itu sama kakaknya, onin cam kameranya. Oh my god. Jadi sekarang beda, marah-marah itu lewat on off kamera. Kalau dulu kan langsung marah di depan muka gitu. Sekarang benar-benar. Seru banget. Seru ya pengalaman. Nggak kalah seru dong sama angkatan tahun lalu ya. Tapi fun fact, aku ikut ospeknya tuh kan ada 2, ada universitas sama jurusan. Nah jurusannya aku juga online tuh. Oh, kalau aku jurusan belum. Nanti, belum. Nanti ada namanya BSM, Bakti Sosial Masyarakat. Itu nanti aku kayaknya bakal di Desa Selat di Karangasem. Baru Langsung berarti datang. Tapi masih diatur waktunya kapan sama kakak BEM-nya belum, jadi tunggu. Coming soon. Tapi berarti kayak nunggu kondisi juga nggak sih? Iya, lagi satu ada. Itu lebih ke jurusan. Jurusan. Jurusan lah bilangnya.
Kalau aku nggak ada ya ospek jurusan. Aku nggak cuma ada? universitas, fakultas. Gitu Enak, aja. lebih enak ya. Gimana tuh yang offline kan? Beda nih yang ini online. Kalau offline, sebenarnya offline itu cara untuk ketemu teman-teman baru sih. Kayak kalau mungkin yang di online itu kan lewat platformnya, ada medianya. Tapi kalau di offline itu bisa ketemu langsung kan. Ketemu langsung terus kita Interaksi bisa. langsung. Saat itu aku ospeknya kebanyakan kita ada kerja kelompok gitu sih. Jadi dibentuk jadi beberapa kelompok. Terus di sana kita ada ngerjain bikin mading, kemudian bikin kalau esai itu yang kayak yang tadi Devi sama Rizka itu juga ada, tapi pribadi dan memang melelahkan ya karena panjang banget dan aduh nggak tahu deh itu beneran ditulis apa nggak ya. Masih jadi penasaran sih gimana cara Banyak mereka- ya kan mahasiswanya mau baca nggak sih? Nggak tahu ya. Kakak BEM juga gak pengen baca deh kayaknya. Kayaknya cuma Ya, udah kumpul belum ya? Nah, kalau ada yang belum kumpul marahin nih. Iya. Kayak gitu nggak sih? Bener banget. Tapi kamu ini dimarah-marahin juga nggak waktu pas itu? Tentunya ada. Oh ada, oh my god. Cuman ya memang kalau beda nih antara marah-marah karena kesalahan kita sama yang cari-cari kesalahan kita. Ada tuh kan yang biasanya. Ada. Banyak banget. Kalau memang kita yang salah, kalau memang kita yang salah ya udahlah bisa diterima. Tapi kalau yang cari-cari kesalahan nih, dongkol ya. Batin banget. Tapi ya mau gimana harus Ya. tetap sabar. Benar sekali ya. Oh tapi kamu apa? Tadi cuman ini univ doang. Sama Universitas fakultas. itu yang tadi yang fakultas. Oh, tadi yang ada marah-marah. Kalau yang universitas tuh Pasti lebih welcome ya? benar. Lebih ke pengenalan kampus, kenalin UKM, kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di kampus, kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Seru, seru. Iya. Ini sih sama aku juga yang universitas tuh ya itu kayak lebih asik aja gitu, apalagi kayak apa ya, seru gitu, kayak kita disambut gitu kan. Terus kalau aku sih di kampusku dibentuk jadi kelompok dan kelompoknya itu bakal sama selama 1 minggu. Jadi kita ospeknya tuh 1 minggu gitu, ospek apa universitas. Nah habis itu kita kayak dikumpulin, terus kita dikasih materi mentoring gitu lah ya istilahnya ya kan, pasti ada mentoring. Nah di situ kita kayak main bareng, terus ya ada sih ngerjain, tapi kayaknya aku nggak pernah ngerjain esai sebanyak kalian. Ya, enaknya. Iya, aku udah ada worksheetnya gitu kan, jadi udah ada kayak print-printannya, kita disuruh print dan kita tinggal isi aja. Dan itu aku isinya apa ya, SWOT, aku disuruh isi SWOT, ikigai gitu. Jadi kayak untuk menentukan kayak diri kita, visi kita kemana gitu. Karena itu doang dan itu seru banget, kayak banyak mainnya, terus ngumpul. Tapi sebenarnya yang kayak ya seru sih karena ngumpul sama orang-orang beneran gitu, nggak secara Ini bukan orang beneran. apa ini Beneran lewat sosial media. Sosial medianya. Iya, dan jadi terus apa ya? Aku juga ngerasain kan yang online karena aku selama 1 tahun itu kalau di kampusku itu fakultas, jadi aku masih ngikutin tahap pertama, dan tahap pertama aku belum ada jurusannya, baru fakultas aja. Habis itu baru ada tes penjurusan setelah tahun pertama baru masuk, dan di situ baru ada ospeknya lagi kan. Nah makanya aku ikut ospeknya 2020 yang jurusan. Nah terus aku tuh mikir ya awalnya kan karena ospek jurusan tuh pasti lebih serem gitu kan ya, kayak pasti lebih Bisa dibilang gitu. karena univ kan ini ya dilihat ya, maksudnya dilihat sama dosen gitu, sedangkan kalau jurusan atau mungkin fakultas agak dibebaskan gitu kan, lebih ke ininya ya mahasiswanya gitu kan. Nah ya udah jadi kayak kira-kira nih marah-marahnya lewat ngomongnya tuh gimana ya, kan dia di dalam layar gitu kan, terus kayak kita kayaknya takut enggak sih, orang kayak kita cuman liatin aja orang marah-marah gitu kan, Nggak ngeliat langsung nggak kan langsung. ya. Iya, tapi ternyata di jurusanku itu gimana ya, emang culture-nya tuh nggak marah-marah, jadi aku nggak ada marah-marah dan enaknya nggak ada tugas. Oh gitu. Enak banget, jadi kayak kalian ngerjain esai gitu kan. Aku nggak sih, ada, tapi itu diketik dan itu cuman kayak resume, jadi kayak kita ngehadirin jurusanku 2 bulan ospeknya, tapi nggak tiap Nggak hari, setiap hari. nggak tiap hari, kayak tiap weekend gitu kan. Nah terus kita ada webinar atau apa gitu. Nah tugasnya kita cuma disuruh bikin resume, dan itu ya lumayan lah ya untuk mengisi kegabutan di Iya, online. benar-benar. Di masa online kayak ya udahlah, itu ospeknya gitu. Oh, berarti kan kamu udah mengalami nih ya, ada yang ospek offline sama yang online. Kalau boleh milih nih, itu lebih suka yang mana sih? Oh my god. Berat ya pertanyaannya. soalnya kayak aku
ngerasa untung aja gitu, soalnya yang jurusan yang harusnya lebih berat itu malah online, jadinya kan kayak enak gitu, walaupun harus on cam, terus harus ya menjawab juga kalau misalnya ditanya gitu kan, tapi ya udah kita di rumah kita bisa ngadem gitu, nggak dijemur gitu. Bener banget. Bener, dan itu kerasa banget, kayak aku udah mikir waktu pas tahun pertama gitu kan, aduh nanti aku ospek ini ya kayaknya nggak enak deh disuruh-suruh apa diem atau baris di panas-panas gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh milih, sebenarnya enakan offline karena kita bisa bekerja sama dengan teman kita secara gampang gitu. Benar. Kan kita kayak ospek tuh pasti ditekankan solidaritas, kerjasama ini itu. Nah kalau misalnya kita offline gitu kayak ke teman-teman, kita bisa apa ya, kerjasamanya tuh gampang itu loh, kayak kita janjiannya tuh gampang gitu. Sedangkan kalau lewat online tuh kayak kita harus mantengin, tapi kita harus kontak temen kita gitu loh, kayak bingung. Nah, nggak bisa langsung ya? Iya nggak bisa langsung. Nah ya itu sih kayak menghambat banget, kayak kita udah disuruh ngerjain sesuatu secara berkelompok, tapi ya aku ngerasain lebih gampang di offline, dan kayaknya lebih enak offline, kayak kebersamaannya tuh lebih ada gitu menurut aku. Ini kalau Rizka sama Devi gimana? Kalau aku offline sama online tentunya enakan offline dong ya, Hoppers ya. Karena kan kita ketemu sama teman-teman langsung dan langsung kenal, kita langsung berinteraksi. Tapi karena angkatanku terkenal lama, jadi kita diharuskan untuk online. Jadi mau nggak mau online dari tidak suka menjadi sangat suka. Dipaksakan ya. Sangat sukanya itu gimana sih? Ya bener-bener dari biasanya kan SMA kan masih nih ketemu teman-teman gitu ya, persia di sekolah ya Kak. Benar. Terus kalau masuk kampus nih kita nggak tahu loh keadaan kampus, nggak pernah ke kampus gitu. Tiba-tiba udah kuliah aja gitu kan. Dan kuliah nggak tahu kampusnya seperti apa gitu. Tapi dapat nyaman ya. Karena nyaman karena terbiasa. Gitu. Jadi apapun yang kita buat biasa setiap hari itu pasti jadi terbiasa dan pasti akan nemu titik nyamannya di mana gitu. Karena di rumah juga kan kalau aku ya kerjaan di rumah tuh bantuin mama papaku itu bener-bener bantuin gitu loh, emang bener-bener dibutuhkan tenaga gitu. Jadi di rumah itu mama papaku seneng gitu. Dan di rumahnya kamu mau kuliah nggak usah di kampus gitu. Malah disuruh ya? Karena bisa sambil nyambil. Karena nyaman ya, bisa nyambil, bisa sambil dengerin, sambil ngezoom. Di kanannya apa, di kirinya apa, bebas. Asalkan dosen nggak tahu. Bener. Kalau Devi gimana nih? Kalau aku pribadi sih milihnya online ya. Soalnya karena fleksibel waktu juga, kita nggak perlu ke kampus, jadi nggak perlu panas-panasan juga, karena nggak kena hukuman. Kalau kena hukuman tuh paling disuruh apa gitu sama kantinnya. Cuman ya emang lebih seru offline sih, bisa ketemu sama teman-teman. Terus kalau online itu kita juga bisa apa ya, lebih bisa menggunakan teknologi lah istilahnya. Yang dari dulu kita nggak tahu Google Meet itu apa, jadi sekarang kita tahu Google Meet itu apa, Zoom itu kayak gimana cara pakainya gitu. Jadi mau nggak mau harus mempelajari juga ya. teknologi baru. Tentunya dong ada positif dan negatif Ya. gitu. Tapi poin yang itu benar sih, kayak aku awalnya nggak tahu loh ada Zoom, ada apa Google Meet. Nah dulu tuh Google Meet namanya apa ya, Google Duo atau Hangout ya? Oh iya. Ada kan? Nah terus aku pernah mikir gitu loh, kayak ini fungsinya apa ya, kayak dia Nggak cuma pernah tahu. video call doang, ini mau kita ketemu juga bisa, ternyata dipakai banget sekarang, ya ampun. Kita nggak pernah tahu ya kalau Iya, kita nggak pernah tahu ini bakal Oke. terjadi. Bener-bener. Itu tadi yang milih online itu karena panitianya nggak bisa galak apa gimana? Nggak dimarahin langsung ya? Itu juga. Iya. Jadi panitia itu agak gimana ya menurutku, agak kayak kurang informasi gitu lah. Kalau di grupku ya kayak gitu, kurang ngasih informasi ke kita. Jadi kita malahan grup yang lain ngasih tahu kita gitu. Jadi kayak ada berita simpang siurnya kalau misalnya online kayak gitu. Iya memang, tapi benar sih, aku juga mengalami itu kayak di kelompok lain itu Masih beda. Ngomong kita masih beda. Jadi bingung gitu loh. Mau nanya takut dimarah. Kalau nggak nanya salah. Kalau ditanya di grup responnya lama, kalau di personal chat ya gimana gitu. Iya Dimarah sih. lagi kita kalau personal chat. Iya, tapi kan kayak dari kita sharing-sharing gitu kan yang online nih, mungkin kalian 2020
belum ngerasain gitu. Kalau aku emang ngerasain dua-duanya. Ya, kebetulan. Nah, kalau Jennifer kan kayak cuma Offline. offline aja gitu. Tapi apa sih kayak yang anak online ini tidak merasakan offline, apa sih yang mereka ketinggalan gitu, kayak mereka nggak ngalamin ini nih karena mereka online gitu. Apa ada nggak sih? Sebenarnya udah kita bahas sih yang tadi itu. Pertama pasti ketemu sama orang baru. Apalagi kan kalau kuliah itu lebih banyak ya orang-orang yang beragam, bukan dari lingkungan kita aja. Itu kan beda banget sama sekolah. Nah, di sana tuh bakal ketemu keseruan baru yang belum pernah kita alami gitu loh. Terus juga gimana cara kita kerjasama, bangun solidaritas, itu juga mungkin itu tidak bisa dirasakan kalau online kayak Bener gitu. Apalagi ini nggak sih, saling kenal satu sama lainnya. Benar, Ya, jadi lebih deep aja relationnya kan. iya benar. Tapi kan nanti ya kan Epi? Nah, iya. Jangan Coming soon. Coming soon bakal ketemu teman-teman. Tapi jujur sih kayak aku juga kan aku baru masuk jurusan nih. Nah, aku belum pernah ketemu sama sebagian besar teman-temanku yang satu jurusan. Padahal jurusanku tuh cuman sedikit, kayak cuma 50 dan 50 itu satu kelas gitu loh. Jadi kayak kita kelasnya bareng tapi kita ngobrol gak pernah ketemu gitu. Itu kayak kerasa banget sih buat anak-anak 20 juga pasti kayak gitu kan. Kayak susah ketemunya gitu. Iya benar. Tapi mungkin untuk Devi, Rizka yang memang belum pernah ospek secara offline gitu, ada nggak sih pengalaman yang pengen kalian dapetin gitu yang nggak bisa didapetin? Kalau aku Kak, dari awal masuk kampus kok dapatnya online ya gitu. Aku pengen dapat feel offline-nya gitu. Karena kan aku di SMP SMA juga ikut organisasi kan, yang aku tuh kayak kakak BEM-nya sekarang gitu loh. Kalau kita nggak ketemu adik-adik yang langsung tuh kayaknya ada yang kurang gitu kan. Jadi aku juga pengen merasakan sebenarnya gitu. Jadi benar-benar sana tuh melatih mental banget, cara ngomong, leadershipnya di situ kerasa banget. Tapi sayangnya angkatanku belum bisa mendapatkannya. Mungkin angkatan kalian doain yang terbaik ya, semoga bisa offline ya. Bener banget. Devi gimana nih? Ada nggak sih yang pengen dialami gitu? Kalau seandainya dapet offline. Yang aku pengen itu kayak kebersamaan gitu loh sama teman-teman satu kelompok. Misalnya disuruh nyari tanda tangan BEM lah, itu paling serunya. Apalagi kita suruh nulis surat cinta. Surat cinta gitu. Itu sih yang paling aku pengen dapet gitu dari ospek gitu. Kenal sama orang baru. Kenal ya. sama orang baru. Susah ya kalau di masa sekarang kayak gini. Susah banget, kayak jangankan mabanya yang susah, panitianya juga susah Iya, pasti iya, ya kan. iya, bener. Kayak kita semua pasti kayak, aduh ini di luar kebiasaan Iya. kita nih kayak. Tapi emang kita harus terbiasa sama semua itu Kak. Di dunia ini perubahan itu sangat cepat. Bagi manusia harus cepat menanggapinya. Seperti itu. Dapat quotes lagi. Terus aja. Kehidupan itu dinamis tau kan. Kalau mau nonton terus nggak seru dong. Ya. Iya, tapi kan kayak kita yang harusnya menjadi panitia gitu kan. Kayak aku sih jujur aku pernah punya pandangan gitu, soalnya kan aku ospek universitas tuh kan kayak enak gitu kan, di welcome banget, terus kayak kelompoknya tuh sama mentor gitu kan. Nah aku tuh kayak pengen banget ntar tahun depan aku jadi mentor deh, terus kayak kenalan sama maba gitu kan, kayak rame ngumpul. Nah habis itu ternyata sekarang itu pandemi gitu, dan pasti sistemnya berbeda, walaupun tetap sama-sama ngumpul tapi ngumpulnya secara virtual itu kan kayak rasanya kurang gitu. Padahal seru banget waktu pas offline tuh kayak kita nongkrong gitu lah istilahnya kan, habis pulang dari acara ospek kita masih ngumpul gitu, mau makan dulu nggak? Iya benar. Itu pengen banget sih, tapi sekarang ternyata berbeda gitu kan, dan sistemnya juga berbeda karena kayak mungkin dari kegiatannya tuh ada yang nggak bisa dilakukan secara online juga kan, jadi kan pasti ada perubahan di situ. Nah sayangnya banget aku waktu pas tahun ini tuh aku nggak bisa jadi panitia ospek gitu loh, jadi karena sebenarnya ada tesnya gitu kan, dan aku nggak lolos gitu. Kalau Jennifer gimana? Kamu ini katanya panitia juga nih, ya nggak? Memang aku beruntungnya dapat kesempatan untuk jadi panitia ospek secara online. Tuh, jadi memang di awal aku ada jalur khususnya sih, jadi aku auto jadi panitia sebenarnya. Karena memang sama kayak Rara ada tesnya juga, tapi yang beruntungnya itu tadi aku bisa ikut. Dan kalau untuk sistemnya secara online itu kan memang karena aku sebagai mentor juga, sebagai pendamping kelompok, itu banyak banget yang harus dipersiapkan. Itu tuh kayak
kita berdiri di depan laptop, terus harus jelasin materi ini. Aku juga pendamping kelompok universitas soalnya yang lebih welcome. Tapi justru ribet di pendamping kelompoknya karena kita nyiapin banyak materi kan, pengenalan kampus ini, sejarahnya gimana, apa aja yang ada di kampus kayak gitulah. Jadi memang harus banyak belajar lagi untuk mentornya. Tapi ya sebenarnya seru juga sih. Serunya tuh karena dapet ada itunya ya. ada uang lelahnya sebenarnya. Ada uang. Oh my god, tahu gitu kan aku memaksakan diri ada jadi panitia tuh. Cuman memang yang paling kerasa itu capek banget duduk terus gitu berjam-jam. Lama banget. Aku mungkin lebih milih untuk offline sih karena kan bisa jalan-jalan, marah-marahin gitu. Enggak. Marah-marah. Terus sebenarnya kayak kalau offline tuh kita bisa ngilang gitu loh, kayak ngapain dulu gitu, minum dulu balik. Kalau itu kan benar-benar on cam ya, On cam. Gak enak kan? Masa kita mau off cam sementara adik-adiknya on cam, kan nggak fair gitu. Jadi kayak harus diam di depan laptop kayak gini terus. Pegelnya itu aja sih sebenarnya. Pegelnya padahal duduk kayak kok pegel ya. Memang sesuatu yang terlalu lama itu nggak bisa tuh. Wow. Selesai. Oh my god, quotes lagi guys. Nah, terus setelah menjalani ospek kegiatan itu ya, yang banyak orang berkumpul menimbulkan keramaian, itu juga pasti ada nggak sih kalian yang ikut organisasi atau kepanitiaan di kampus gitu? Ada nggak yang punya pengalaman? Setelah pegang IB, setelah ospek. Setelah ospek kan kita udah jadi maba, terus kayak banyak lah tuh kegiatan-kegiatan panitiaan atau organisasi. Ikut nggak? Kalau aku di kampusku udah mulai, karena aku kan emang nggak bisa diem, maksudnya nggak bisa kalau di suatu sekolah atau ada suatu kampus itu harus ikut perkumpulan atau nggak organisasi besarnya gitu, paling nggak minimal gitu. Kenapa? Karena kalau nggak itu kayaknya ada yang kurang gitu. Harus aktif ya, harus kayak Iya, banyak kerja apalagi nih. sekarang di kampus itu hoppers emang bener-bener kita ini dididik untuk bisa berorganisasi mau nggak mau, karena ntar pas nyusun skripsi itu ada pengumpulan sertifikatnya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus gitu. Pas aku suka, ya udah jalan gitu. Enak banget ya kayak. Iya, aku penelitian udah ada berkepanitiaan. Jadi kalau di kampusku itu BEM universitas itu udah dibuka dan udah dilantik dan aku udah resmi. Mantap. Cepat Sudah aktif dari awal Iya. ya. Aktif dari tahun pertama. Mantap. Karena kalau kita aktifnya di akhir-akhir kita kelabakan. Benar sih. Outputnya nggak kesampaian. Daripada kelabakan, mending dong di awal. Mending di awal, dan kayak proses kayak pelantikannya tuh di awal aja dulu. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Habisin jatah capeknya sekarang gitu kan ya, biar nanti nggak ribet-ribet lagi. Bener banget Kak. Devi gimana nih, ada ikut nggak? Kalau aku cuma ikut UKM aja, karena ya aku orangnya juga jarang bisa berorganisasi gitu dulu. Cuman semenjak kuliah aku mikir kayak aku harus berorganisasi karena itu penting juga buat kayak SKP gitu kan. Karena di kuliah tuh kalau nggak salah SKP itu dipakai buat KKN sama PKL di Univku kan. Terus aku tahun ini cuma ngambil UKM aja satu. Mungkin semester depan aku bakal ikut HMJ gitu, himpunan mahasiswa jurusan itu. Himpunan. Iya. Berarti memang mau nggak mau ya setelah kuliah tuh kayak harus gitu loh, kita bisa ikut minimal kepanitiaan lah kalau nggak organisasi. Karena kan pasti berguna banget ya untuk kehidupan kita. Nah, untuk Rara nih yang udah menjalani, udah merasakan yang offline online. Nah, sama aku juga sih. ada ikut organisasi gitu nggak dari sekarang ini? Oh, kalau aku ikut organisasi dan kepanitiaan. Dan kebetulan karena aku merasa gabut, jadi aku ikutnya banyak. Nah, Kebanyakan ya sih? kebanyakan bahkan ya. Ada yang di dalam kampus dan juga di luar kampus. Yang di luar kampus tuh ya ini FTH. Sama. Iya, FTH gitu kan. Ini juga apa ya? Jadi wadah perkembangan diri lah, lumayan gitu kan di luar kampus gitu. Kalau yang di kampus ada sih mungkin organisasi ya, HMJ gitu kan. HMJ sebenarnya kalau di kampusku kayak culture sih, kayak lebih ke wajib gitu sebenarnya. Jadi kayak ya sudah itu pasti. Terus banyaknya sih aku ikut di UKM, di UNED gitu, UKM. UKM ya.
Gue banyak ngambil di beberapa bidang seni gitu karena seneng aja ikutinnya. Ngabisin waktu juga ya. Ngabisin waktu juga. Benar, Dan waktunya jadi habis juga sih. Karena kebanyakan sampai kekurangan waktu. Iya, karena udah ikut OKM terus ikut kepanitiaan lagi kan, karena aku di tingkat kedua gitu, terus sekarang membina yang baru mau masuk gitu, terus kayak ya kok jadi banyak. tanpa sadar kok diambil semua Kok ya. semua ini kenapa, tapi nggak apa, itu seru sih kayak organisasi dan UKM itu kayak bikin kita nambah banyak temen gitu. Benar. banyak temen. Tapi dari segi sistemnya apa aja sih yang berubah dari yang dulu organisasi secara offline gitu ya, sekarang harus jadi online? Banyak banget. Aku sebagai pelaku Yang udah merasakan ya. sudah merasakan dan juga sekarang lagi ikut di kepanitiaan dan organisasi sebagai pengurus. Nah, itu kan kita punya proker gitu kan ya. Kayak kita ada proker untuk internal atau mungkin acara di luar juga. Nah, itu banyak banget yang harus diubah karena online ini. Nah, kayak banyak kan kegiatannya kayak ngumpul bareng atau malam keakraban, makrab gitu. Ya, bener-bener. Terus apa lagi ya? Mungkin acara yang diadain kayak acara lomba yang diadain oleh kami gitu, itu juga nggak bisa karena ya online, dan itu ada beberapa yang diubah ke online gitu. Mungkin yang lomba masih bisa lah ya online, tapi kayak ngumpul-ngumpul itu udah susah banget gitu. Apalagi nggak boleh kan. Dan kita juga udah pada pulang ke rumah masing-masing gitu kan, dan pada misah-misah ya susah lah itu. Nah, jadi kayak sistemnya banyak banget yang berubah tuh. Dan ini sih sebenarnya kalau misalnya panitia gitu kan kayak ada istilahnya kayak pelantikannya dulu gitu kan, sebagai pengurusnya, sebagai panitianya. Nah, itu tuh biasanya kita kayak dimarah-marahin gitu kan. Biasanya kita ada kayak mungkin namanya magang juga. Nah, itu tuh kita sekarang dilakuin secara online gitu. Dan itu rasanya kurang sih menurutku. kurang dapet gitu. Soalnya aku ngeliat kan kayak teman-temanku yang waktu pas offline udah ikut duluan, itu kan kayak mereka disuruh inilah itulah, terus kayak berat lah gitu kan. Kayak mungkin kayak gini ya, tapi seru ternyata. Jadinya mereka tuh solid gitu loh. Jadi mereka bareng-bareng satu sama lain, seru juga. Tuh pas giliran aku ikut di tahun ini nggak ada tuh. Nggak ada. Kita kayak langsung ya udah dikasih materi, dikasih ini, kayak kita harus kerjanya seperti ini. Ya udah gitu doang jadinya. Seru-seruannya kurang ya. Nongkrongnya kurang. Tapi memang sih ya, setelah yang mungkin belum merasakan kepengurusan atau organisasi secara offline itu, jangan berkecil hati ya, jangan ngerasa aduh kok aku malah pas aku masuk malah nggak seru sih, malah nggak dapet apa-apa. Itu jangan mikir kayak gitu, karena pasti akan banyak hal menarik lainnya yang mungkin belum didapatkan. Benar banget, apalagi kan sekarang tahun baru. Nah, tahun baru, semangat baru. Sama aku Zahra dan Jennifer di Hopecast episode 2. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang struggle waktu pas mau masuk perguruan tinggi gitu kan. Terus udah ngomongin ospek juga sama organisasi. Nah, sekarang kita bakal ngebahas topik yang gak kalah seru sih, yaitu tentang ya perbedaan kita waktu pas kuliah lah ya, belajarnya secara offline maupun online. Nah, coba dong untuk Rizka sama Devi itu bisa sharing pengalaman gimana sih rasanya berkuliah, belajarnya itu secara online gitu. Senang nggak sih? Atau mungkin untuk Zahra sama aku juga sih yang sebelumnya offline tapi sekarang harus online. Dari kalian dulu deh. Oke, dari aku dulu dah ya. Jadi angkatanku kan emang dapatnya kuliah online, benar-benar pure online dari PKKMB sampai dimulainya perkuliahan sampai mau berakhirnya semester 1 itu tetap online. Jadi mulainya memang suatu perubahan itu tidak nyaman. Tapi lama-kelamaan nyaman juga kok gitu. Saking nyamannya disuruh offline pun nyamanan online. Kenapa sih? Karena kan kalau kita online tuh kan di samping kita belajar sendiri, baca materi sendiri gitu, juga lebih nggak pakai iptek gitu loh, kayak menggunakan teknologi kan gitu. Jadi benar-benar kepake ilmunya gitu. Kalau aku gitu sih. Oke, Devi gimana? Ya, kalau dari aku sendiri sih ya online, cuman jadi nggak merasa
kuliahnya kalau online gitu loh, nggak ke kampus atau nggak bisa ketemu teman-teman gitu. Cuman kalau online itu waktunya lebih fleksibel, kalian bisa kuliah di mana aja, walaupun kalian ada acara atau apapun itu bisa kuliah. Tapi kalau misalnya offline kan nggak bisa tuh, jadi kalian harus pintar-pintar ngatur waktu. Kalau online kan bisa. Terus enaknya online itu juga kalian santai gitu. Jadi kalau misalnya bangunnya kesiangan, kalian bisa langsung join Gimet walaupun nggak mandi. Kalau misalnya ke kampus kan harus Siap-siap. siap-siap. Belum lagi jalan ke kampusnya kan, jadi bikin telat gitu. Kalau online kan atasnya harus rapi, bawahnya Terserah kalian terlihat. mau apa gitu. Pokoknya bebas. Yang penting mata buka, bibir ada merah-merah dikit biar cantik. Intinya kalau dosen nanya, kita harus respon gitu aja sih. Iya benar. Karena gimana nih Ya sih. pengalamannya? Benar tadi yang udah dibilang ya, online tuh emang lebih simpel karena ya udah tinggal join aja. Terus kadang ada kelas yang nggak perlu on cam kan, jadi kayak kita sebenarnya bisa ngapain gitu kan, nggak perlu mantengin banget. Tapi kayak yang dirasain yang offline lebih berkesan sih, soalnya kan kayak kerasa banget kita di kelas gitu, terus suasananya belajar juga semuanya, dan kita secara langsung lah kalau misalnya mau nanya teman atau mau nanya ke dosennya tuh juga ya udah tinggal ngomong gitu kan. Kalau online tuh rasanya lebih sungkan aja nanya sama dosen kan. Nah yang paling ini sih ya itu benar, kalau telat tuh rasanya kayak harus siap-siap buru-buru cepet baru ke kelas gitu kan. Itu juga kalau dibolehin masuk ya. Kadang kan kayak udah telat gak boleh masuk gitu. Iya benar. Itu nggak ada tuh namanya kayak gitu di online ya. Kayaknya aku terakhir kuliah juga udah tinggal join doang, kayak nggak perlu mandi, nggak perlu apa. Ya udah tinggal mantengin aja gitu. Sama. Bangun itu mepet-mepet waktu kuliah sebenarnya, jadi kayak masih untung kalau nggak telat kan ya. Kalaupun telat juga ya kayaknya masih bisa sih join aja. Join aja bener aja kayak sinyalnya jelek tadi udah sempat join banyak keluar. alasan yang bisa diambil gitu ya. Atau Kalau- nge-lag pak laptop saya gitu kan. Tapi memang kalau kuliah offline itu memang lebih berkesan sih ya, karena kita kumpul di suatu ruangan sama teman-teman, sama dosen. Kalau misalnya ada yang belum paham gitu bisa langsung interaksi sama dosen. Kalau secara online tuh kan kayak kita nyusun kata-kata dulu. Benar. Boleh nggak ya kita nyampein kayak gini? Itu kayak Ya walaupun enak kayak aja. dosennya ada pertanyaan udah gitu, tapi kayak kita mau ngomong aja, aduh gimana ya gitu. Kayak lebih enak offline sebenarnya. Nah kalau ini kan kita kayak tadi ngomongin tentang online offline. Nah menurut kamu nih sekarang kan kayak online nih kita bisa rebahan, bisa banyak godaannya gitu kan, bisa sambil main gitu atau sambil makan gitu. Nah menurut kalian selama online ini kalian jadi lebih produktif atau malah sebaliknya? Oke, produktif atau malah sebaliknya gitu ya. Iya. Kalau aku Dibanding yang offline ya, maksudnya dibanding keadaan sebelum pandemi gitu. Oh gitu. Produktifnya aku itu di samping selesai belajar online itu sebenarnya produktif. Cuman produktifnya orang kan beda-beda. Kalau aku produktifnya itu benar-benar setelah Zoom kuliah ngerjain apa gitu, kayak kalau Hindu kan Banten kewajibannya gitu. Pokoknya selesaiin kerjaan rumah lah banyak gitu. Pokoknya atur waktu tuh kerjaan rumah. Lebih ke sana, lebih ke bantu-bantu orang tua jadinya. Lebih sering bantu orang tua ya. Benar, jadi orang tua berbakti ya. jadi orang tua senang, anak-anaknya nggak pergi jauh, bensin nggak habis. Apalagi Rizka biasanya berorganisasi di luar-luar. Jauh-jauh ya ngabisin bensin. Sekarang udah di rumah aja gitu. Kalau nggak ada pandemi, aku loh Kak, mungkin nggak diem di rumah. Nggak pernah aku diem di rumah selama ini. Iya, Karena pandemi ini aku bersyukur banget, aku bisa diem di rumah. Orang tua aku senang aku di rumah. Iya. Oke. Jadi gimana nih? Kalau aku sih ya kurang lebih kayak Aliska juga, tapi aku lebih suka online sih, cuman bisa di rumah gitu bareng sama orang tua juga, karena aku sebelum pandemi ini kan emang gimana ya, aku rumah jauh. Terus juga kalau misalnya dulu pulang sekolah paling ke rumah tante kan tuh, jadi jarang banget ada waktu di rumah. Jadi sekarang produktifnya lebih di rumah aja gitu, nggak kayak dulu lah gitu. Nah, ini Rara nih yang udah mengalami dari yang awalnya
kuliah offline kan sekarang jadi online, produktif nggak sih? Jujur kalau aku ngerasa nggak produktif. Oh gitu. Karena Kenapa tuh? karena benar menurut aku banyak godaannya sih buat lebih santai-santai. Iya, apalagi kayak di perkuliahan sih. Kalau dulu kan kerasa banget, apalagi aku di luar Bali, maksudnya di luar rumah lah ya, nggak tinggal sama orang tua gitu kan. Jadi mau kuliah atau mau ada kegiatan itu benar-benar sendiri, dan itu jadinya kesannya lebih rajin karena apa cuma sendiri gitu loh, nggak ada yang bantuin kan. Nah jadi kayak apa ya, sekedar beres-beres rumah aja kayaknya lebih rajin pas offline deh. Oh gitu. Iya, pas online tuh kayak aduh ntar aja deh, bagian rebahan doang, nggak berantakin apa-apa gitu kan. Nah tapi kalau apa ya, kalau aku sih kayak lebih produktifnya malah waktu pas offline, karena kegiatan tuh banyak dan kegiatan itu di luar rumah gitu kan. Kayak ya di lapangan lah. Kalau misalnya selama online palingan apa ya, ya organisasi tetap ikut sih, tetap banyak gitu, tapi ya produktifnya cuma sekedar ngerjain proker online gitu, jadi rasanya cuma duduk doang sambil ngerjain ya gitu. Nggak benar-benar kerasa banget nggak ya. begitu kerasa ya. Tapi juga sih kalau aku sebenarnya agak-agak beda sih, karena kalau pas offline itu kan memang banyak kegiatan di kampus, kebanyakan kampus, jadi kayak jarang di kos gitu kan. Jadi produktifnya itu memang di lapangan, memang benar di lapangan. Tapi kalau menurutku kalau online itu sebenarnya jadi kesempatan buat kita untuk bisa lebih produktif. Kenapa? Karena kan memang masih lebih banyak waktu gitu. Kalau dulu pas offline kita kan lebih banyak ngabisin waktu di kampus kayak gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang online itu kita cuma bisa di rumah rebahan gitu kan ya. Memang banyak godaannya sih, tapi kalau kita bisa ngumpulin niat gitu, kita bisa menghasilkan banyak karya sebenarnya dari sana. Jadi kalau aku biasanya kadang kalau gabut ya, aku juga sebenarnya nggak tahan gabut sih, kayak cuman diem-diem aja rebahan tuh kayak aduh bosen. Apalagi juga sama sih, aku juga kuliah di luar Bali gitu kan, jadi kayak aduh nggak bisa ke kampus, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang di sini mungkin masih bisa ya, kayak sekedar berkunjung ke rumah temen yang satu tempat satu jurusan kayak gitu kan. Cuman aku memang benar-benar jadi kayak jauh banget, makanya aku berusaha untuk bikin karya dengan ini, salah satunya kan karya juga gitu, membagikan informasi ke hoppers gitu kan, biar hoppers juga semakin paham gimana tentang dunia perkuliahan kayak gitu. Oh iya sih, benar-benar. Tapi emang sih aku juga baru ngeh, karena selama kita online itu jadinya bisa ngembangin soft skill gitu. Kayak apa ya, hobi kita tuh jadinya makin sering tersalurkan gitu kan. Dulu nggak punya waktu buat ngelakuin itu kan gitu, jadi sekarang bisa tuh. Bener-bener. Nah ini nih, kayak tadi kan aku udah kayak nyampein gitu bedanya online sama offline tuh kayak gimana gitu kan. Terus kayak apa ya, kan kalian juga pernah nih ngalamin kelas offline lah waktu pas SMA gitu kan. Nah terus ngelihat sekarang yang online tuh menurut kalian lebih beban gitu nggak, atau gimana, atau kayak atau sama aja gitu kelas yang online sekarang? Kalau dari Rizka, kalau dari aku sih kelas online sekarang itu karena dosenku nggak banyak ngasih tugas, jadi ya ngalir aja gitu loh, sama kayak offline. Jadi benar-benar kebagi gitu. Kalau tugas kerjain, kumpul, bedanya itu cuma ada tenggatnya, lebih ke tenggat waktu sekarang yang online-nya. Kalau offline kan mungkin besoknya belum selesai bisa minta waktu lagi. Iya, gitu. Kita minta perpanjang waktu kan sama lagi gitu. Terus kalau sekarang online itu nggak ada kata-kata perpanjang waktu. Telat ngumpul, poin dipotong gitu, nggak tepat jadinya. Oh, kalau Devi gimana? Kira-kira tugas tuh lebih berat pas online apa offline? Kalau menurutku sama aja sih Kak, cuma sama aja. Cuman karena kalau dulu offline kan bisa nanya sama teman, langsung ngerjain ke rumah teman. Kalau sekarang kan ya itu lewat online juga semuanya. Terus kalau online itu kita kalau nggak ngerti itu nggak bisa ngerjain tugasnya gitu kan, jadi susah gitu. Enakan offline langsung bisa nanya ya. Soalnya kan kayak banyak nih akhirnya waktu pas baru-baru kegiatan online gitu kan, pembelajarannya suka banyak cerita gitu dari teman-teman kan, kayak aduh gurunya cuma ngasih tugas, dosennya cuma ngasih tugas doang, nggak ngejelasin gitu kan, tugasnya banyak banget. Kayak gitu sih. Tapi ternyata beda-beda ya.
Iya memang tergantung sih ya. Ternyata mereka santuy. Kenapa kita tidak santuy? Kenapa kita santuy? Atau kita yang Tapi melibatkan kalau diri sih? santuy itu kan kayak bawaan orang masing-masing. Iya, Ada yang suka relatif, ada yang emang tugas dikit tapi dipersulit gitu sama otaknya sendiri kan beda-beda. Gitu. Iya. Jadi emang kalau mau santuy ya kita lah yang tenangin diri pelan-pelan, yang penting selesai. Iya. Tepat waktu itu yang penting kak. Nanti mindsetnya juga harus diubah kan ya. Mindset beneran. Kalau mindsetnya emang bener-bener, aduh beban banget sih aku, apa nih banyak banget ya, emang beneran banyak. Kalau Iya. oh bisa, aku bisa ngerjain kok ini cukup aku bisa gitu, pasti bisa. Kalau gitu. dipikirin terus ya banyak, kalau dikerjain pasti Cepat selesai Cepat kok selesai. nanti. Iya, jadi jangan banyak dipikirin. kerjain Terus langsung. itu dikerjain, jangan dipikirin. Bener. Gabut dikit ngerjain tugas. Karena dia gabutnya sekarang ngerjain tugas. Iya. Iya bener loh, aku kalau gabut tuh rumah ngapain ya, ayo udah ngerjain tugas aja. Nyatet gitu kan. Karena materi dari dosen juga nggak selengkap kalau offline gitu kan. Jadi kita harus nyari sendiri. Di sisi lain juga dosen juga nggak semua bisa sosial media Ya, kan, kayak nggak semua ngerti pakai Zoom, pakai Ya. Google Meet. Jadi kita juga sebagai mahasiswa baru juga harus bantuin dosen, ngarahin dosen. Jadi emang harus saling Harus support, pengertian harus gitu. saling sabar gitu antara dosen dan mahasiswa. Jadi memang ada sisi positifnya ya. Benar sekali, Sama banyak ya. banget sisi positifnya. Dan sebenarnya negatif itu dipositifkan pasti lebih banyak positif. Benar. Jadi memang harus kita ubah itu ya pemikirannya. Pikiran kita harus diubah. Jadi negatif itu harus dipositifkan karena banyak sih yang bilang pandemi ini nyulit banget sih buat susah. Enggak, sebenarnya pandemi ini positifnya itu kita bisa kumpul sama orang tua, lebih dekat sama orang tua. Dari kita nggak pernah di rumah jadi kita lebih sering di rumah, Benar, lebih sering benar. interaksi kan positif. Kita buangkan negatif-negatifnya. Hoppers terutama Iya. angkatan di bawahku. Pandemi ini berkah. Nah tuh mungkin yang Seleksi masih alam. ngeluh-ngeluh tuh kan. Iya. Kalau ngeluh, Yang awalnya kalian jauh dari keluarga jadi dekat sama keluarga. kalau ngeluh terus ya hasilnya tambah parah. Kalau bersyukur ya berterima kasih, hasilnya akan banyak kelimpahan. Iya. Gitu. Quotes lagi. Ya ampun, baik banget quotesnya Rizka. Nah, ya, terus ngomongin soal pembelajaran gitu kan pasti ada yang namanya ujian kan ya, tes. Nah setelah online ini gimana sih sistem kalau ujian di tempat kalian gitu? Apakah akhirnya open book gitu kan ya, Iya. gampang gitu, atau Take home. ya itu kan, atau justru malah ada yang video conference sama dosen tuh biasanya ada loh kalau ujian kayak gitu. Oh. Dan kalian gimana coba? Kalau video call sama dosen, aku sih gak kenal dosen. Gimana cara video call gitu? Jadi Satu untuk kelas tes itu gitu. nggak sih? Iya, tapi kalau dari aku di fakultasku sih kalau ujian UAS, nanti kan bakal UAS nih sama UTS yang udah berlangsung kemarin. Itu bener-bener kayak nggak kayak UAS, nggak kayak UTS biasanya. Nggak kayak offline. Bener-bener santuy gitu. Bener-bener ngerjain ya, kalau mau buka oke, kalau emang waktunya nggak menentukan juga apa boleh buat gitu kan ya. Iya, bener. Jadi kita harus lihat waktu juga, kalau emang nggak sempat buka apa-apa ya seadanya aja, sebisa kita jawab. Yang penting kita jawab, itu yang penting. Daripada nol nggak dapat nilai, Iya, bener. mending dijawab walaupun salah dapat nilai tetap gitu. Kalau aku Bener-bener. Kalau Rara gimana nih? Kalau aku, Heeh. oh my god. Ujiannya baru tadi ujian capek ya? Iya, oh iya. harus. Ya guys, jadi aku baru aja tadi ujian ya sebelum syuting ini. Aku ujian matematika. Oh my god. wow, Iya, Susah nggak sih? Iya Sistemnya sih, secara online sistemnya, ini. nah iya sistemnya sih yang berubah banget karena kan aku udah sempat ngalamin lah ya ujian secara offline. Nah yang secara offline itu kalau di kampusku rasanya tuh ya kayak ujian di sekolah, ya kayak Ah, ada iya. soalnya itu di kertas gitu kan, terus kayak kita ngejawab. Dan karena aku jurusannya tuh saintek gitu, ya jadinya FMIPA lagi kan, ya udah jadinya kayak ngerjain soal apa fisika matematika gitu kan, yang kayak nulis biasa dan dipantengin sama dosennya, bukan sama dosen, sama mahasiswa gitu, tapi Pengawasnya. iya pengawasnya gitulah. Nah jadi ada pengawasnya dan kita ngerjain di suatu ruangan gitu kan, normal standar. Iya. Nah waktu pas masuk online ini itu jadinya kayak oh my god ini kenapa ribet banget. Jadi ada macam-macam, itu tergantung dosennya kan. Ada yang jadi kita punya aku punya website ini kan kampus. Nah kita bisa akses di situ, jadi kayak soalnya, tapi soalnya cuman bisa bentuknya
pilihan ganda sama isian singkat gitu kan. Karena aku saintek jadi cuma angka doang jawabannya kan, bukan esai gitu. Oke. Nah jadi kayak ada pilihan ganda atau kita ngisi angka doang. Nah tapi kalau misalnya buat menurut dosen itu terlalu gampang tuh ada juga yang dia bikin soal sendiri, terus kita disuruh tulis tangan, nanti kita scan dan itu dinyalain ininya. Jadi kita masuk Zoom terus dinyalain kameranya. Kadang dinyalain kamera dan mic sih, kayak nggak begitu masalah sih, soalnya kita juga fokus ngerjain. Sama apa lagi ya, ada satu lagi sih yang dia benar-benar ini kayak kita dibiarin aja ngejawab gitu. Tapi semua ujianku ini nggak ada yang take home, nggak ada yang ini, nggak ada yang apa sih tenggat waktunya tuh kayak misalnya 2359 gitu, nggak ada. Jadi kayak benar-benar kayak SMA gitu loh, 2 jam ya 2 jam. Oh gitu. Dan tadi itu yang matematika tuh kayak itu 1 jam 30 menit doang. Wow, matematika. Dan harus selesai itu Dan kan. harus selesai 18 soal, oh my god. Wow, keren. Justru malah online ini kadang jadi lebih susah sebenarnya. Jadi lebih susah sistemnya. karena sebelumnya itu soalnya nggak nyampe belasan, itu cuma 10 dan itu waktunya kayak 2 jam lebih gitu. Dan sekarang jadi sangat singkat gitu loh, beda. Tapi memang itu sebenarnya tergantung sama dosen kan ya. Tergantung sama dosen. Ada yang memang nyaranin untuk take home, ada yang kayak Rara tadi bilang itu kayak terserah dosen deh mau kayak gimana bentuknya. Oh Jennifer gimana tekom? Aku karena sebenarnya aku lebih ke kayak sosum gitu kan ya jurusanku. Kita kebanyakan lebih ke langsung presentasi, kemudian bikin project video, biasanya kayak gitu. Nah tapi yang ribetnya itu karena kan kita nggak bisa langsung ketemu, nggak bisa ketemu temen sekelompok, jadi kayak oke, ini harus kerjasamanya, koordinasinya lewat media lagi gitu kan. Tapi ya masih bisa sih, masih bisa, harus bisa sebenarnya kan dilakuin untuk ujian gitu. Kalau aku dari UTS kemarin sih dosennya itu udah ngasih tugasnya dari seminggu sebelum UTS atau 2 hari sebelum UTS gitu. Jadi kita pas hari H UTS kita cuma buka Google Meet cuma untuk absen aja, karena di universitasku itu pakai absen barcode itu, jadi lebih gampang lah absennya. Cuman kendalanya itu kalau barcode-nya error jadi susah absen. Terus kalau untuk UAS yang akan datang nih kurang tahu sih kayak gimana sistemnya, mungkin minggu depan baru dijelasin. Jadi lebih enak aja gitu kalau ngerjain UTS-nya. Kayak cuman santai, kayak nggak kerasa UTS-nya gitu. Udah kayak ngerasa ujiannya ya. Tiba-tiba sih lagi ujian semester biasa 2 juga. Kecuali kalau materinya itu susah, soalnya susah, jadi kita ngehubungin misalnya teman satu geng gitu, kumpul di mana kerjain bareng gitu. Jadi nggak kerasa kayak UTS beneran gitu. Iya. Bisa masih ngerjain bareng-bareng. Bisa kerja Gantian sama. di mana gitu. Benar-benar. Ya sih, tapi poin plusnya dari online bisa kerja sama. Iya. Offline nggak bisa. Iya. Mustahil banget tuh kalau kita nyontek. Aduh, Iya, nggak bisa. kelar. Oke, nah sekarang saatnya pesan-pesan. Iya. Pesan-pesan lagi. Ini mungkin dari Devi sama Rizka ada pesan yang mau disampaikan untuk hoppers gitu. Yang lagi ngejalanin pembelajaran online ya, apalagi gitu, kayak boleh ngasih motivasi atau ngasih pesan lah gitu. Silakan. Oke, buat hoppers angkatan 2021 yang akan lulus. Ya kan lulus kan? Lulus semua dong pastinya. Yang akan masuk universitas untuk tahun ini, semangat terus, soal-soalnya dipelajari, jangan capek, jangan bosen. Konsistennya itu terus lanjut. Kalau capek istirahat dulu, kalau udah hilang capeknya lanjut lagi. Pokoknya jangan bosen-bosen buat bertanya sama kakak-kakak kelasnya yang udah di universitas-universitas tertentu yang kamu pengen pilih gitu. Tetap tanya, tetap sharing, minta sharing sama kakaknya supaya nanti ujian kalian untuk masuk universitas juga lancar. Oke, semangat dan salam sukses untuk angkatan 2021. Mantap banget nih Rizka. Devi gimana? Kalau buat aku, kalian harus semangat, terus niat, terutama niat, terus berdoa, harus berusaha. Kalau misalnya kalian pengen masuk di PTN atau PTS favorit kalian harus rajin-rajin juga nyari informasinya, karena informasi itu penting. Kalau kalian nggak tahu informasinya, kalian bakal gimana ya, kayak nggak akan bisa masuk sana. Terus
kalian juga harus ngelakuin apa yang kalian suka, jangan ngelakuin apa yang kalian nggak suka. Walaupun kalian kedepannya bakal kayak gagal gitu, tapi nggak apa-apa, pasti kalian bisa. Apalagi ya, terus ya pokoknya gitu, tetap semangat dan jangan lupa untuk restu orang tua juga, itu penting banget. Benar. Itu penting banget. Juga apa lagi ya? Oke, aku mau nambahin. Aku mau nambahin lagi. Jadi buat hoppers angkatan 2021, ingat jurusan itu penting buat masa depan kalian. Jangan sekali-sekali salah milih jurusan. Karena kalau kita di kuliah nggak suka sama jurusan yang kita cari atau kita dapat nih di PTN atau nggak PTS yang kita nggak suka, dipaksa orang tua, kalian tuh bakal di pertengahan tuh nggak pengen belajar, rasa ingin tahu yang kalian tuh akan semakin berkurang dan semakin tidak ingin dah aku stop aja gitu loh. Daripada terjadi hal yang sedemikian rupa, mending dari sekarang yuk siap-siap apa sih yang kalian suka, apa sih yang kalian mau di masa depan. Masa depan kalian itu benar-benar sangat indah, tapi kalian yang ngatur gitu. Kalian mau minta sama Tuhan, Tuhan akan mengasih apa yang kalian minta gitu. Ya ampun, ini Keren banget tuh. piala yang sangat pasti bermanfaat banget sih buat teman-teman. Aku mau nambahin lagi dikit. Dan satu lagi, jangan menyepelekan hal sekecil apapun di sekitar kalian, karena itu bakal berpengaruh besar banget buat masa depan kalian dan hidup kalian. Oke, ampun. Luar biasa sekali ya. Tapi sebelum closing banget nih, aku dapat quotes. Ada pesan-pesan juga dari Jennifer. Pesan-pesannya dulu ya, pesan-pesannya dulu. Sebenarnya yang paling penting dari semuanya adalah motivasi diri, niat dari dalam diri. Kalau misalnya kita menghadapi keadaan yang tidak terkirakan sebelumnya gitu ya, jangan langsung menyerah gitu aja, tapi berusaha untuk bisa menjalani itu dengan baik gitu. Mungkin Rara ada yang terakhir? Kalau aku sih buat apa ya? Singkat aja. Buat teman-teman deh yang lagi ngalamin kondisi pembelajaran secara online gitu, sama seperti kita, mungkin yang di tingkat perguruan tinggi ataupun yang masih SMA atau SMP, siapapun yang dengerin hoppers, semangat, jangan mager-mager walaupun banyak godaan buat terbahan, buat main. Tetap semangat, tetap ikutin pelajarannya karena itu penting banget. Jangan sampai kalian kewalahan pas ujian. Nah, Gitu. Quotes terakhir nih, pada ketemu kebacain ya. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time you fall. Jadi kesejahteraan itu dalam hidup bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi gimana kita bisa bangkit setiap kali kita jatuh. Jadi untuk dalam keadaan pandemi saat ini itu ya, jangan sampai kita jadi sempat ngedrop, nyerah sama keadaan yang kita nggak bisa tangani sendiri, tapi harus berusaha, harus ubah mindsetnya biar bisa menjalankan itu dengan baik. Gitu nggak sih? Mantap banget, Jennifer. Oke, jadi di penghujung podcast kita kali ini aku bilang makasih banyak banget buat Devi, Makasih. buat Rizka yang udah nyempetin buat hadir di sini ngobrol-ngobrol sama Iya. sama Jennifer. Seru banget. Seru banget, dan semoga hoppers yang dengerin juga dapat insight lah dari pengalaman-pengalaman yang kita share di podcast kali ini ya. Oke, jadi kalian masih bisa akses kita, masih bisa ketemu kita di Benar. Instagram @FromHopeToHope, dan juga kalian bisa dengerin podcast ini atau nonton podcast ini di Spotify ataupun di YouTube dengan nama channelnya From Hope to Hope. Yeah. Oke, jadi tetap setia buat dengerin Hopecast di episode berikutnya. Tungguin dari kami From Hope to Hope. Keep inspiring, keep motivating.